Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanami untuk versi web novel atau lanjutan anime ya. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam upload video. Dan jangan lupa kalian juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Oke, jadi di video kali ini gue bakal lanjutin pembahasan atau part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kepalanya yang botak mulai menumbuhkan rambut dan giginya yang dicabut mulai tumbuh kembali. Pertumbuhan ke tingkat itu dalam rentang waktu yang singkat. Apakah dia itu manusia? Gumam Sechi. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah melihat pertempuran antara Sechi melawan Demiolos, dan kita tahu si Sechi sudah hampir mengalahkan Demiolos dan melelehkan si Demiolos ya. Dan tapi di sini sepertinya dia bisa balik lagi guys, setelah Sechi mengeluarkan aura pukulannya yang membuat musuhnya sampai terdistorsi ya. Ketika Sechi menoleh ke atas, ia menemukan Beatrisan duduk tercengang. Kemudian ia membantunya untuk bangkit kembali. Kemudian di samping Sechi ada orang terkuat, mungkin ya, kemungkinan terbesar adalah Saria atau Rune. Rune juga misterius karena kecakapannya tidak dapat diukur. Tetapi karena Saria telah melebihi level tertinggi manusia, yaitu level 500, saya pikir dia tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Dan dua orang dengan kekuatan mereka merasa takut dari orang itu. Berarti dengan hati-hati Sechi sekali lagi menatap pria telanjang itu. Ketika Sechi lagi bertanya kepada Al, dia memberitahunya tentang situasinya sambil menghela nafas. Nah, oke, jadi kita udah lihat ya kalau si Demiolos ini lumayan cukup OP ya. Dia juga berhasil ngalahin Barnabas sama Agnos dan yang lain. Nah, mereka dari kultus atau pemuja Raja Iblis ya, yang muncul begitu tiba-tiba di stadion. Mereka menjadikan guru yang kamu kalahkan sebelumnya atau Cliff Sensei dan Barnabasan sebagai sandera mereka dan menyuruh kami bermain game. Game katamu? Ya, ini adalah permainan di mana jika kami menang melawan pria yang Anda kalahkan, kami bisa hidup dan meninggalkan stadion ini. Terlepas dari Sechi, Agnos dan rekan-rekannya juga bergabung, levelnya terlalu berbeda. Dia dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, wanita di sana adalah kawannya. Wanita di sampingnya awalnya adalah kawan dari Demiolos, tapi kemudian dia melipat gandakannya atau mengkhianatinya. Sejujurnya apa yang saya dengar dan lihat itu mulai membuatku mual. Saat Sechi dengan santai melirik ke kursi penonton untuk mencari Kanasuki dan yang lainnya, untuk beberapa alasan mata Sechi langsung menemukan Sechi dalam satu pandangan. Itu aneh. Mataku bisa melihatnya dalam kerumunan itu. Kanasuki Senpai tampaknya tidak terganggu sama sekali. Tapi itu tidak terjadi pada para pahlawan di sekitarnya. Bagaimanapun, Sechi tidak bisa mengukur kekuatan para pahlawan saat ini. Jika demi argumen mereka benar-benar akan mengalahkan Raja Iblis, dapatkah mereka melakukan itu dengan situasi mereka saat ini? Sechi masih akan membantu Kanasuki Senpai dan rekannya. Meskipun begitu, Banasan, aku akan melepaskanmu dari ikatanmu. Oh, silakan lakukan, balas Barnabas. Kemudian Sechi melepaskan sihir Presiden Lincoln dan membebaskan Banasan dan wanita itu dari ikatan mereka. Sechi, wanita itu, sepertinya di awalnya adalah musuh, tapi bagaimanapun dia dikhianati dan bahkan sampai sekarang dia masih menyentuh wajahnya. Wajahku pulih dan kerahnya juga, kerah perbudakan juga hilang. Kenapa? Gumam wanita tersebut atau Angelia ya. Tidak, kau terluka dan karena aku juga punya cara untuk menyembuhkannya, aku hanya melakukannya. Lihat kondisinya, itu pasti bekas luka yang dalam baginya, secara fisik dan mental. Selain itu, seperti yang Sechi duga, kerah itu adalah kerah perbudakan, jenis kerah yang sama yang dibuat atau yang dipasang di Olga-chan ya atau Origa-chan sebelumnya. Saat Sechi mengalihkan tatapannya pada pria itu, dia dengan kaget berdiri sambil melotot dengan kebencian yang mengerikan ke arah Sechi. Aku adalah utusan Raja Iblis, seorang utusan yang menyandang nama pengirim neraka, dan kau menjadi penghambatku. Kau akan mati di sini, ucap Demiolos.
Saat pria itu berteriak, sesuatu yang menyerupai formasi sihir meluas di bawah kaki Seiji. Semua jari-jarinya membeku, tidak bisa digerakkan, bahkan untuk satu ujung jari pun. Apa ini? Masta, harap tenang dan dengarkan aku. Ketika Seiji mengalihkan perhatiannya ke suara yang tiba-tiba ke telinga Seiji, ternyata suara itu berasal dari formasi sihir di bawah kakinya. Waduh. Dan jadi formasi sihir atau lingkaran sihir yang dilepaskan oleh Demilos ternyata bisa bicara kepada Seiji ya. Dan sebelumnya juga kita udah lihat sihir-sihir yang digunakan lawan juga bisa bicara kepada Seiji. Dan Seiji juga bisa memerintahkan sihir. Ini berkat skill menundukkan sihir ya, anjir. Ini udah kebangetan sihirnya Seiji ya. Apakah baik-baik saja untuk menganggap itu suara lingkaran sihir di pikiran Seiji? Yaitu, aku benar-benar ingin memanggilmu sesegera mungkin. Tapi aku tidak bisa dibangunkan jika mana pria yang membuatku tidak mengalir padaku. Jadi aku tetap diam selama ini, ucap sihir tersebut. Oh, aku mengerti. Jadi mengapa tiba-tiba berbicara denganku, balas Seiji. Tentang masalah itu, alasan mengapa orang selain master dihentikan adalah karena atribut yang berlaku padaku adalah formasi sihir. Aku ingin tahu sihir macam apa yang telah ditetapkan padanya. Sihir transfer. Saya seorang magic transfer. Oleh karena itu, atribut yang ia kelola adalah ruang. Dengan kata lain, saya sementara memutuskan ruang antara aku dan Masta. Meskipun ini hanya sementara, aku dapat berbicara denganmu sekarang, ucap sihir tersebut. Nah, jadi ini adalah sihir transfer ya, atau sihir pemindahan, yang dimana si Demilos ini berniat memindahkan Seiji guys. Entah dipindahin kemana ini. Bukankah itu luar biasa? Meskipun ia berkata begitu, entah kenapa ia bisa melihat lingkaran sihir di bawah kakinya dan menjulurkan dadanya. Ini benar-benar ekspresif ya. Itu sihir. Begitu. Lalu, dapatkah kau mencegah untuk melakukan teleportasi? Saat Seiji menanyakannya, lingkaran sihir menjawabnya dengan nada serius. Awalnya aku bermaksud melakukannya, namun intuisiku berkata kalau lingkaran sihir memberitahu tempat akan dipindah. Dan terlepas dari itu, apa artinya dengan tempatku? Aku harus pergi sesuai dengan intuisinya sebagai formasi sihir. Tidak. Tujuan pemindahan ditentukan oleh pria telanjang itu. Jadi itu pasti tempat yang belum pernah Seiji kunjungi sebelumnya. Jadi ada cara untuk menggunakan sihir transfer ya. Ini apa yang akan terjadi jika itu mentransfer kekuatan semacam itu kepadaku. Sementara kita melakukannya, saya akan mentransfer semua kekuatan orang itu kepadamu, Masta. Stop. Aku tidak membutuhkan kekuatan lebih dari ini, balas Seiji. Waduh, jadi lingkaran sihir ini bakal mentransfer kekuatan Demilos kepada Seiji semua, anjir. Waduh, kebangetan ini. Bagaimana Masta? Aku telah mentransfer komposisi buruk termasuk perlindungan surgawi di luar dimensi ini. Jadi harap tenang. Dan di sini Seiji terkejut karena kekuatan dari Demilos sekarang sudah dimiliki oleh Seiji semua. Melihat formasi sihir yang mulai menangis dalam kebahagiaan, Seiji secara refleks berjongkok lalu menepuk formasi sihir sambil tersenyum pahit. Masta, waktunya akan berakhir. Dan jadi ketika lingkaran sihirnya waktunya hampir habis, ia merasa sedih anjir. Dan di sini si Seiji refleks berjongkok lalu menepuk lingkaran sihir tersebut sambil tersenyum ya. Saat formasi sihir itu tiba-tiba memberitahu Seiji bahwa waktu di sekitarnya mendapatkan kembali. Ia bisa melihat aliran lelaki telanjang itu mulai bergerak. Mati. Pria telanjang yang berteriak dengan mata merah dan gelembung berbusa dari mulutnya. Saat cahaya sihir transfer yang telah terbenam di bawah kaki Seiji berangsur-angsur menjadi lebih kuat, Al yang keluar dari kondisinya yang kaku berusaha keras untuk menghubungi Seiji. Maaf, aku akan keluar sebentar. Semua orang, lakukan yang terbaik. Belajar untuk ujian, ucap Seiji. Dengan ini kendala telah hilang. Aku akan membantai kalian semua. Kau berani melihat saya dipermalukan, bukan? Kematian yang mudah. Di mana kau mengirim Seiji? Teriak Al. Al teriak, mengalahkan pria di depanku. Demilos dengan semua yang kumiliki. Magic Sealing Light. Barnabas sama menggunakan sihir penahan pada pria yang kebingungan.
Nah, jadi di sini Sechi itu dikirimkan entah kemana ya, tapi di sini ada Al dan Barnabas. Demiolo mencoba melarikan diri dari sihir itu sampai wajahnya merah padam. Nah, jadi di sini Barnabas melepaskan sihir penguncian ya. Dan seperti yang kita tahu, Demiolo sini udah nggak punya kekuatan, guys. Jadi si Sechi bisa tenang pindah aja nggak apa-apa. Karena kekuatannya itu udah ditransfer sama sihirnya. Namun, tiba-tiba saat ia hendak melarikan diri, dia tidak pernah bisa membebaskan sihirnya itu. Kenapa? Kenapa kekuatanku tidak keluar? Dan kenapa energiku juga kosong? Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sebaliknya. Bersiaplah, Demiolo yang tertahan dan tak sedap dipandang mendekat padanya. Jadi di sini Demiolo juga sudah terkena sihir kunci dan ia kebingungan ya karena nggak mempunyai kekuatan. Jadi kemana kamu mengirim Sechi? Tanya Al. Lalu Demiolo melayangkan senyum menakutkan. Sudah kubilang bukan? Aku adalah pengirim neraka, sama seperti namanya. Saya hanya mengirimkannya ke Netherworld. Apa? Aku pernah ke Netherworld. Kamu mengerti? Dengan kata lain, aku dapat mengirim orang yang hidup langsung ke Netherworld. Benar, pria itu sudah mati. Altria dan yang lain hanya bisa berdiri diam. Nah, jadi orang-orang pada terkejut ya karena mengetahui Sechi itu dikirimkan ke Netherworld atau neraka gitulah ya. Dan di sini sebenarnya Sechi pasti bakal baik-baik saja ya, nanti kedepannya bakal hidup atau enggak, tapi jelas hidup sih karena MC ya. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.